Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjut pengajian kitab Ushul Fiqih, kitab Barokat ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama il amilin wal awliya wa zuhada wa salihin. Khususan muallif hadal kitab Barokat Imam Al-Juwaini wa Syarah Waraqat Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Ad-Dimyati wa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi wa jami'i masyayikh ma'hadil Lirboyo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ijma'u. Pembahasan kali ini tentang ijma'. Ijma' itu konsensus atau kesepakatan. Al-ijma'u fahuwa ittifaqu ulama'i ahli al-'usri ala hukmin al-hadisi. Yang dinamakan ijma' adalah kesepakatan para ulama di masa tertentu, di satu masa, atas hukum yang baru. Jadi yang dinamakan ijma' adalah kesepakatan ulama di satu masa atas hukum yang baru. Artinya hukum yang baru itu hukum yang belum ada di dalam teks Al-Quran dan hadis, belum dibahas oleh para ulama sebelumnya, atau belum dibahas pada masa Nabi, pada masa sahabat, atau pada masa para ulama sebelumnya gitu. Jadi hukum yang betul-betul baru gitu. Jadi ijma' itu kesepakatan para ulama di satu masa menyepakati apa? Menyepakati hukum yang baru gitu ya, yang belum pernah dibahas sebelumnya. Fala yu'tabaru wifaqul awami lahum, sehingga tidak dianggap atau tidak diperhitungkan kecocokan atau kesepakatan orang-orang awam terhadap kesepakatannya para ulama tersebut. Artinya yang dimaksud dengan ijma' itu ya kesepakatan para ulama, orang alim, orang yang memiliki kapasitas keilmuan, menguasai disiplin ilmu, mujtahid, menguasai disiplin ilmu keislaman ya. Nah, sedangkan pendapatnya orang-orang awam yang tidak menguasai disiplin ilmu keislaman, yang kapasitasnya biasa gitu ya, itu tidak dianggap, atau maksudnya kesepakatan orang awam itu bukan termasuk ijma' gitu. Nah, ulama itu di sini ya kan, kesepakatan para ulama, yang dimaksud ijma' itu adalah kesepakatan para ulama, bukan kesepakatan orang-orang awam gitu. Nah, kalau definisi ulama sendiri nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Nah, ini wa na'ni bil ulama'i al fuqaha'a fala yu'tabaru muwafaqatul usuliyina lahum. Nah, yang kami maksud dengan ulama, kesepakatan para ulama itu maksudnya ulama adalah al fuqaha, ulama yang ahli fikih, sehingga kesepakatan ahli usul fikih itu pun tidak diperhitungkan
atau kecocokan pendapat para ahli usul fikih terhadap pendapatnya para fuqaha itu pun tidak diperhitungkan. Artinya gini, jadi kesepakatan ulama di satu masa atas hukum yang baru itu yang dinamakan ijma. Sehingga pengecualian dari itu adalah kesepakatan para orang awam. Kesepakatannya orang awam itu bukan termasuk ijma. Atau kesepakatannya ulama yang hanya paham tentang usul fikih saja gitu misalkan. Nah, maka itu pun tidak dianggap. Jadi makanya ulama di sini itu fuqaha, ahli fikih. Nah, tapi ahli fikih ini tentu saja berarti mereka ini mampu, para fuqaha ini maksudnya adalah ulama-ulama yang mampu berijtihad merumuskan hukum-hukum fikih gitu, yang berlandaskan pada berbagai pengetahuan fikih, misalkan di internal madhabnya, misalkan menguasai khilafiyah atau perbedaan pendapat di internal madhabnya, khilafiyah antar madhab, juga menguasai usul fikih, maqasidus syariah, lalu kemudian qawaidul fiqhiyah gitu, dan yang lainnya, berbagai perangkat ilmu fikih gitu. Nah, wa na'ni bil hadisati al hadisata asyar'iyyata, yang dimaksud dengan hukum yang baru artinya kesepakatan para ulama satu masa dalam menetapkan hukum yang baru itu maksudnya adalah hukum yang baru yang bersifat atau yang dalam konteks persoalan-persoalan syariat gitu. Li'annaha mahallun nadharil fuqaha'i bi khilafil lughawiyyah matalan, karena hukum syariat itu atau hukum baru yang bersifat syar'i, hukum baru dalam konteks syariat itu adalah objek penalaran, objek ijtihad para fuqaha, para ahli fikih. Berbeda misalkan dengan persoalan baru yang kaitannya dengan kebahasaan atau linguistik gitu. Nah, itu bukan termasuk ijma. Yang dimaksud ijma itu berarti kesepakatan para ulama ya kan, di satu masa. Ulama ini maksudnya adalah fuqaha atas hukum yang baru. Hukum yang baru ini dalam arti hukum syariat, bukan bukan persoalan yang lain, misalkan persoalan kebahasaan atau persoalan aritmatika, persoalan matematika, biologi, astronomi dan lain-lain. Itu bukan bukan yang dimaksud hukum yang ini, tapi yang dimaksud kesepakatan ulama ini ada kaitannya dengan hukum syariat. Fa inna ma yajma'u fiha ulama'ul lughati, akan tapi katanya kalau soal linguistik kebahasaan itu ya yang bersepakat adalah para ulama ahli bahasa gitu. Jadi kalau ijma itu yang dimaksud di sini di usul fikih ini ya ijma'nya para fuqaha. Nah, kalau misalkan lughawiyah kaitannya dengan kebahasaan, yaitu bukan termasuk yang dimaksud dengan kesepakatannya di sini. Kesepakatan kebahasaan ya tentu itu para pakar bahasa. Wa ijma'u hadhil ummati hujjatun duna ghairiha liqauli sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dhalalatin rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Nah, kesepakatan umatku ini, umat ini
adalah bisa menjadi hujjah, bisa menjadi dalil yang qat'i aklian. Jadi dalil yang pasti secara rasional, ya bukan untuk selain umat ini. Artinya kesepakatan ya atau ijma'. Ya, ijma' itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi dalil yang bisa dijadikan pedoman bagi umat Islam, bukan bagi selain umat Islam, maksudnya gitu. Karena apa? Karena Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Artinya Nabi berkata bahwa umatku kelak nanti itu tidak akan menyepakati sesuatu yang tersesat gitu. Jadi kesepakatan umatku kelak nanti itu pasti bukan menyepakati sesuatu yang menyesatkan, melainkan menyepakati satu hukum yang maslahat, yang manfaat, yang memberi petunjuk dan pencerahan bagi umat gitu. Jadi ijma' itu menjadi satu hujjah, dalil selain Al-Quran dan hadis sebagai ijma' itu karena karena Nabi berkata la tajtami'u ummati ala dhalalatin ini gitu. Nah, ada juga hadis-hadis Nabi yang terkait dengan sawadul a'dham yang dijelaskan di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu ada istilah sawadul a'dham. Sawadul a'dham itu pendapat mayoritas gitu. Jadi kita kalau ingin selamat, katanya, kita ikut sawadul a'dham, mengikuti mayoritas ulama, mayoritas umat Islam itu, dan itu indikasi dari ijma' itu sebagai hujjah. Jadi artinya sawadul a'dham, pendapat yang diikuti banyak ulama, banyak umat, sebagian besar dari umat Islam, itu tandanya sawadul a'dham itu, pendapat mayoritas itu adalah pendapat yang turun-temurun, yang sudah disepakati secara sosiologis oleh para ulama dan oleh umat Islam gitu. Artinya ada akar historisnya gitu. Kalau kenapa misalkan di Indonesia itu mayoritas ulama, mayoritas umat menerima Pancasila gitu kan. Itu sawadul a'dham itu. Misalnya sebagian besar dari umat Islam, sebagian besar dari ulama gitu ya. Minimal misalkan NU dan Muhammadiyah itu kan sawadul a'dham. Jadi pendapat mayoritas, ijma', menyepakati bahwa Pancasila itu adalah Islami, tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu. Karena sebagian besar tokoh yang ikut merumuskan Pancasila itu adalah dari tokoh-tokoh umat Islam, tokoh-tokoh umat Islam seperti Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahid Hasyim, Bung Karno orang Islam juga, lalu kemudian Bung Hatta, lalu kemudian Muhammad Yamin, lalu kemudian siapa lagi, yang lainnya ya, itu banyak, sebagian besar itu umat Islam ikut merumuskan Pancasila. Itu namanya sawadul a'dham,
Sawadul A'dham, dan itu bentuk dari ijma gitu ya. Bisa menjadi hujjah sebagai dalil yang bisa kita pegang gitu. Wa syar'u warada bi ismati hadhil ummati lihadal hadisi wa nahwihi. Nah, jadi syariat itu didatangkan itu tujuannya adalah untuk menjaga umat ini, untuk menjaga umat Islam lihadal hadis wa nahwihi, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Artinya jadi kalau misalkan tidak ada, misalkan ada persoalan baru, ya kan, persoalan baru yang ternyata tidak ada di dalam Al-Quran dan hadisnya gitu. Lalu kemudian para ulama, para fuqaha berkumpul, lalu kemudian mendiskusikan persoalan baru itu, lalu kemudian menghasilkan rumusannya. Rumusan-rumusan inilah yang disepakati dan lalu kemudian bisa menjadi hujjah atau dalil bagi masyarakat, rakyat atau bagi umat pada masanya dan bagi umat setelahnya. Wal ijma'u hujjatun 'alal 'asri tsani. Nah, ya kan, wa man ba'dahu wa fi ayyi 'asrin kana min 'asri sahabah wa man ba'dahum. Jadi ijma' itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi dalil untuk golongan atau masyarakat di masa yang kedua. Di masa yang kedua, lalu kemudian dan masa setelahnya. Wa fi ayyi asrin kana, dan bisa dipakai kapan saja. Itu dari masa sahabat dan masa setelah sahabat atau orang-orang setelah sahabat. Nah, jadi yang dimaksud dengan ijma itu, ya, itu mulai berlaku itu adalah sejak masa sahabat itu. Sejak masa sahabat, lalu kemudian setelah sahabat yaitu tabi'in, setelah tabi'in itu tabi'in sampai sekarang. Nah, sedangkan pada masa Nabi Muhammad itu tidak ada ijma gitu. Sebab apa? Sebab liimkanil ruju' ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dikatakan fi hayatihi liimkanir ruju'. Gitu. Adamu in'iqadil ijma' fi hayatihi liimkanir ruju' ilaihi sallallahu alaihi wasallam alladzi fihi al-ilmul yaqin. Jadi pada masa hidup Nabi itu tidak ada ijma'. Tidak ada yang namanya konsensus. Sebab apa? Sebab masih memungkinkan kita merujuk pada Nabi. Jadi karena ada Nabi, ya kan? Karena ada Nabi kita bertanya kepada Nabi, konsultasi kepada Nabi, merujuk apa yang dikatakan oleh Nabi, dan di situ adalah ilmul yakin. Gitu. Nah, sehingga tidak ada ijma. Gitu. Jadi ijma itu sejak zaman sahabat. Gitu. Nah, di sini dikatakan kalau misalkan pada masa sahabat itu para sahabat bersepakat, gitu, bersepakat, lalu kemudian hasil kesepakatannya ini itu bisa tetap menjadi hujjah, bisa tetap menjadi dalil yang berlaku bagi masa setelah sahabat. Berlaku pula bagi masa setelah masa pasca sahabat. Dalam arti kalau masa sahabat itu ada produk-produk ijma, produk-produk konsensus, itu bisa
atau berlaku bagi tabi'in, lalu kemudian berlaku bagi tabi'it tabi'in, dan berlaku bagi tabi'it tabi'it tabi'in dan sampai sekarang. Contohnya misalkan hasil ijma itu banyak pada zaman sahabat. Di antaranya saja para sahabat bersepakat agar mengkodifikasi Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dikodifikasi. Gitu, dikodifikasi, yaitu pada masa Abu Bakar, karena itu dikhawatirkan Al-Qur'an itu teksnya hilang disebabkan bersamaan dengan hilangnya para penghafal Al-Qur'an, sebab pada waktu itu terjadi peperangan antara para sahabat dengan orang-orang yang merongrong dari dalam, yang tidak mau bayar zakat itu, yang melarang orang-orang Islam bayar zakat itu kan akhirnya konflik para sahabat dan umat Islam yang setia membayar zakat dengan orang-orang yang melarang membayar zakat gitu ya. Sehingga dalam konflik itu ada sebagian para penghafal Al-Qur'an itu gugur. Nah, sehingga kalau misalkan tidak dikodifikasi, dikhawatirkan malah justru Al-Qur'an itu hilang seiring dengan hilangnya wafatnya para sahabat. Jadi akhirnya dikodifikasi. Nah, begitupun ketika pada masa Utsman itu kemudian dikodifikasi lebih sempurna lagi seperti itu. Nah, itu hasil kodifikasi itu ya menjadi satu kebenaran yang bisa dipegang oleh masa setelah sahabat sampai sekarang gitu. Nah, begitu juga kodifikasi hadis, Kak. Kodifikasi hadis, lalu kemudian dan banyak sekali produk-produk pengetahuan pada masa tabi'in atau tabi'it tabi'in yang sampai sekarang ini sangat bermanfaat bagi kita gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Wala yushtaratu fi hujjiyatihi iftiradul asri. Dalam kehujjahan kehujjahan. Jadi dalam ketetapan bahwa ijma itu tetap menjadi hujjah, itu tidak disyaratkan habisnya masa gitu. Tidak disyaratkan habisnya masa. Bi ayyamuta ahluhu ala sahih lisukuti ahli adillatil hujjati anhu. Artinya gambarannya masyarakat pada masa itu telah meninggal gitu misalkan. Itu tidak disyaratkan karena